warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Lia Ardani dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi Universitas Negeri Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya dan teman-teman saya akan menjelaskan mengenai sambungan antar tulang atau sendi dan gerak kerja pada otot, mata kuliah konsep dasar IPA yang diampu oleh Ibu Dewi Nilam Tias, SPD MPD. Disimak baik-baik ya teman-teman. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Yalena Gina Berliana. Saya dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sambungan antar tulang atau sendi. Sendi adalah pertemuan antar tulang yang memungkinkan terjadinya pergerakan pada anggota tubuh pada seseorang. Sendi terdiri dari sendi mati, sendi kaku, dan sendi gerak. Yang pertama, sendi mati. Sendi mati atau sinatrosis merupakan sendi yang tidak bisa digerakkan. Sendi ini tidak memiliki rongga sambungan sehingga tulang langsung menyatu dengan jaringan fibrosa, umumnya berupa kolagen. Contoh dari sendi mati yang paling mudah dikenali adalah sendi pada tengkorak bayi. Pada bayi, tulang tengkorak di ubun-ubun akan terhubung dengan sambungan sutura yang akan mengeras menjadi tulang seiring pertambahan usia bayi. Yang kedua, sendi kaku. Sendi kaku atau amfiartrosis adalah sendi yang bisa digerakkan tetapi secara terbatas. Hal ini karena sendi kaku tidak memiliki rongga sambungan sehingga tulang langsung menyatu dengan tulang rawan. Sendi kaku dapat ditemukan pada persendian antara tulang belakang atau tulang rusuk yang terhubung pada tulang dada. Contoh lain dari sendi kaku adalah sendi yang mempertemukan tulang simfilis pubis pada panggul. Yang ketiga ada sendi gerak. Sendi gerak atau diartrosis merupakan sendi yang bisa digerakkan secara bebas. Sendi ini disebut juga dengan sendi sinovial karena mengandung cairan sinovial sebagai pelumas. Cairan ini memungkinkan semua bagian sendi gerak dengan mulus. Sendi gerak merupakan jenis sendi yang paling umum ditemui di tubuh manusia. Sendi ini terdiri dari 6 macam dengan cara kerja yang berbeda-beda. Yang pertama adalah sendi peluru. Sendi peluru adalah gerakan sendi memutar ke segala arah. Sebagai contoh, sendi pada bahu. Yang kedua adalah sendi geser. Sendi geser adalah sendi yang memungkinkan pergeseran atau pergerakan antar tulang. Contohnya pada pergelangan tangan. Yang ketiga adalah sendi engsel. Sendi engsel adalah gerakan sendi yang seperti engsel pada pintu, yaitu membuka menutup. Contohnya sendi pada siku tangan. Yang keempat adalah sendi gulung. Sendi gulung adalah gerakan yang memungkinkan gerak ke dua arah secara fleksibel. Contohnya sendi pada jari tangan. Yang kelima adalah sendi pelana. Sendi pelana adalah sendi pada tulang yang memungkinkan untuk bergerak ke segala arah. Contohnya pada tulang ibu jari secara fleksibel. Yang terakhir ada sendi putar. Sendi putar adalah sendi yang memungkinkan tulang memutar di sekitar tulang lainnya. Contohnya sendi pada leher. Halo semuanya, perkenalkan saya Kubi Rahmalinda. Pada kesempatannya kali ini saya akan menjelaskan tentang sifat dan kerja dari otot. Gerak otot adalah hasil kerja otot yang menggerakkan tulang rangka untuk menghasilkan pergerakan tubuh. Otot memiliki dua sifat kerja, yaitu yang pertama otot antagonis dan otot sinergis. Lalu apa sih otot antagonis? Kerja dari sifat otot antagonis adalah gerakan dua otot yang berlawanan, di mana ketika satu otot berkontraksi, otot yang lainnya berelaksasi. Contoh otot antagonis adalah otot bisep dan otot trisep yang bekerja saat membengkokkan dan meluruskan tangan. Yang kedua yaitu gerak sinergis atau sifat dari otot sinergis. Gerakan dua otot yang bekerja bersama-sama baik saat berkontraksi maupun berelaksasi. Contoh otot dari sinergis ini adalah otot pronator di lengan bawah yang bekerja saat mengadahkan atau menelungkupkan telapak tangan. Dan yang selanjutnya yaitu macam-macam gerak pada otot. Yang pertama yaitu fleksi, yaitu gerakan menekuk pada otot yang dilakukan oleh otot flexor yang dicontohkan seperti pada siku, ruas-ruas jari, dan juga lutut.
Yang kedua yaitu ekstensi, yaitu gerakan meluruskan yang dilakukan oleh otot ekstensor terjadi pada lengan. Yang ketiga yaitu abduksi, yaitu gerakan tungkai menjauhi badan yang dilakukan oleh otot abduktor. Dan yang keempat ada adduksi, yaitu gerakan tungkai mendekati badan yang dilakukan oleh otot aduktor. Dan yang kelima adalah pronasi, yaitu gerakan menelungkupkan tangan. Dan yang keenam itu ada supinasi, gerakan menengadahkan tangan. Dan yang ketujuh ada elevasi, yaitu gerakan menengadahkan kepala. Dan yang kedelapan ada depresi, yaitu gerakan menundukkan kepala. Dan yang selanjutnya ada cara kerja pada otot lurik. Otot lurik adalah jenis otot yang bisa Anda kendalikan secara sadar. Mengingat otot ini digunakan untuk bergerak, otot lurik juga dikenal sebagai otot rangka, yaitu otot yang melekat pada tulang-tulang. Dan yang selanjutnya yaitu cara kerja pada otot polos. Otot polos ini merupakan jenis otot yang tidak bisa dikendalikan secara sadar. Otot polos ini bisa ditemukan pada organ dalam pada manusia seperti organ pencernaan, terus seperti pembuluh darah, saluran kencing, dan atau uterus. Mekanisme kerja otot polos ini secara otomatis di mana otot akan berkontraksi secara perlahan sesuai dengan ritmenya sendiri berdasarkan aktivitas yang terjadi pada tubuh Anda. Dan yang ketiga ada cara kerja otot jantung. Untuk cara kerja otot jantung ini sama seperti otot polos yang tadi, yaitu tidak bisa dikendalikan secara sadar pergerakannya. Mekanisme kerja otot jantung pun juga secara otomatis sesuai dengan kebutuhan tubuh dan juga secara ritme tertentu. Oke, kesimpulan pada pemaparan materi kali ini yaitu ketiga jenis sendi memiliki fungsi yang spesifik sesuai dengan kebutuhan tubuh. Sendi mati memberikan perlindungan seperti misalnya pada tengkorak. Sendi kaku memberikan kestabilan dengan sedikit pergerakan, serta sendi gerak memberikan pergerakan yang lebih kompleks untuk aktivitas sehari-hari. Sendi memiliki peran yang sangat penting pada pergerakan tubuh. Oleh karena itu, disarankan untuk selalu menjaga kesehatan sendi agar menjalani aktivitas sehari-hari dengan lancar. Otot manusia memiliki fungsi dan mekanisme yang berbeda, baik yang bekerja secara sadar maupun yang otomatis. Gerak otot memungkinkan berbagai aktivitas tubuh dan menjaga fungsi vital. Sekian pemaparan materi dari saya dan teman-teman saya. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.